Baiklah, kita mulai presentasi pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat di akhir zaman. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan bisnis, Ibu Laras Ratu Holida, atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7, dengan anggota saya sendiri, Novi Hardianto, kemudian ada rekan saya, Hobi Anggara, kemudian ada rekan saya, Mutiara Huslaili, dan rekan saya, Aulia Nurajijah. Baiklah, di sini akan memandu jalannya acara, dan kelompok kami akan memaparkan atau menjelaskan hasil observasi pada toko K-Fashion. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi, di mana materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Aulia Nurajijah. Kepada Saudari Aulia Nurajijah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Berikut saya akan menjelaskan mengenai profil butik K-Fashion. K-Fashion merupakan salah satu toko yang menjual berbagai macam busana wanita, mulai dari remaja sampai dewasa. K-Fashion terletak di Jalan Kertabumi, Karawang, dan K-Fashion didirikan pada tahun 2019 sebagai toko cabang, di mana toko pusatnya berada di Pasar Tradisional Karawang. Selain itu, K-Fashion juga menjual banyak pakaian-pakaian trendy masa kini, terutama untuk wanita remaja, tapi bukan hanya untuk remaja, ada ibu-ibu juga masuk ke dalam target pasar dari K-Fashion. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. baiklah, terima kasih untuk pemateri pertama. Kemudian pemateri kedua akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara Husaili. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi, saya akan menjelaskan yang pertama adalah bahan produksi. Bahan baku di dunia industri merupakan faktor terpenting dalam keberlangsungan sebuah industri. Suatu industri yang tidak memiliki bahan baku, maka tidak bisa menghasilkan suatu produk. Oleh sebab itu, untuk menjaga kelancaran proses produksi, maka persediaan bahan baku harus terus dipantau dengan baik. Nah, dari butik Cash Fashion ini mendapatkan bahan produksi berupa jenis pakaian dan fashion wanita sehari-hari yang telah jadi, kemudian dijual kembali dengan harga tetap. Barang yang dijual meliputi pakaian, rok, tunik, celana, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai perlengkapan di Case Fashion. Case Fashion sudah memiliki tempat untuk pemasaran produk yang dijualnya dengan perlengkapan yang cukup lengkap, meliputi yang pertama ada mesin edisi, lalu ada hanger baju, yang ketiga ada mannequin, yang keempat ada setrika, yang kelima ada cermin ruang ganti, yang keenam ada rak gantung, dan yang ketujuh ada label harga. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudari Mutiara Husaili atas penjelasannya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Obi Anggara. Waktu dan tempat untuk Obi Anggara. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Proses produksi dari K-Fashion yaitu di mana K-Fashion tidak memproduksi barang secara langsung, namun sebelum produk dipasarkan harus melakukan beberapa persiapan hingga quality control sehingga produk memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari sebelumnya. Berikut proses produksi yang penting untuk melihat kondisi barang apakah layak dijual atau memiliki defek sehingga tidak dapat dijual.
Yang kedua, penyetrikaan. Barang yang telah dibongkar segera dilakukan proses penyetrikaan agar lebih rapi sebelum dilakukan pendisplayan di kantung. Yang ketiga ada foto katalog. Hal ini dilakukan sebelum dilakukannya display, guna untuk mempromosikan produk melalui sosial media yang KPSN miliki. Yang keempat ada display produk. Produk di display menurut sesuai jenisnya dari mulai celana, pakaian, hingga jilbab. Next. Setelah itu ada data pendukung. Data pendukung lainnya adalah target pasarnya, yaitu konsumen perempuan yang berusia 20 tahun sampai 40 tahun, di mana produk yang dijual berkisar dari harga Rp50.000 sampai dengan Rp300.000. Hasil dari penjualan per bulan kurang lebih bisa mencapai Rp200 juta sampai dengan Rp300 juta. Biasanya, toko akan dibanjiri pelanggan melalui sistem musiman, yaitu pada saat hari gajian berkisar pada tanggal 25 sampai tanggal 5 awal bulan, dengan hasil penjualan antara Rp10 juta sampai dengan Rp15 juta per hari. Sedangkan pada saat hari-hari biasa, hasil penjualan berkisar antara Rp5 juta sampai Rp10 juta per hari. Selanjutnya, ada biaya aktiva tetap, di mana biaya aktiva tetap ini adalah biaya yang dimiliki oleh KPSN tersebut, yaitu ada modal awal sebesar Rp150 juta, yang kedua ada kendaraan sebesar Rp300 juta, yang ketiga ada peralatan sebesar Rp10 juta, dan yang keempat ada perlengkapan sebesar Rp15 juta. Jadi total biaya yang dimiliki KPSN adalah Rp475 juta dengan total investasi sebesar Rp500 juta. Next. Nah, di sini kita bahas biaya operasional dari butik KPSN tersebut. Yang pertama ada biaya tenaga kerja, memiliki 3 orang karyawan untuk mengurus tokonya tersebut, di mana satu karyawan itu digaji sebesar Rp2.200.000 per bulan. Jadi total per tahunnya sebesar Rp79.200.000. Yang kedua ada biaya listrik, di mana total per bulannya sebesar Rp900.000 dan total per tahunnya sebesar Rp10.800.000. Yang ketiga ada biaya air dengan total per bulan Rp50.000 dan total per tahunnya Rp600.000. Yang keempat ada biaya pemasaran, yaitu total per bulannya sebesar Rp100.000 dan total per tahunnya sebesar Rp1.200.000. Yang kelima ada biaya transportasi. Biaya transportasi itu total per bulannya Rp4 juta dan total per tahunnya Rp48 juta. Dan yang terakhir adalah biaya gedung, di mana total per bulannya sebesar Rp6.250.000 dan total per tahunnya Rp75 juta. Jadi untuk biaya operasionalnya total dari seluruh biaya operasionalnya itu sebanyak Rp139.800.000. Sekian pemaparan biaya operasional dari butik KPSN, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemateri ketiga, Saudara Obi Anggara, atas penjelasannya. Dan demikianlah penjelasan dari kelompok kami atas hasil dari observasi lapangan kami terhadap toko K-Fashion. Semoga informasi yang kami sajikan bisa diterima dan dipahami. Dan atas segala kekurangan yang telah dilakukan, atas segala kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.